Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi balance. Kalau di bukunya Gavin, energi balance itu ada di chapter 3. Nah, ini adalah general overview tentang energi balance. Nah, energi balance itu akumulasinya adalah seperti ini. Neracanya adalah seperti ini. Seperti yang ada di sini, bahwa energi yang keluar itu sama dengan energi yang masuk ditambah dengan energi tambah dengan generasi ditambah dengan konsumsi. Nah, dikurangi dengan konsumsi dan dikurangi dengan akumulasi. Nah, apabila kondisi ini steady state, maka akumulasi ini sama dengan 0. Energi yang masuk itu bisa berupa energi potensial, energi kinetik, usaha, kayak gitu ya. Nah, generasi ini adalah apabila dia ada di reaksi ya. Jadi kalau proses tersebut reaksi, maka akan ada generasi dan konsumsi, dan kali ini adalah akumulasi adalah nilai totalnya. Nah, seperti pada gambar yang ada di sini, pada gambar ini. Nah, pada gambar ini ada sebuah sistem, di mana sistemnya adalah yang ada di boundary ini. Nah, di sini ada usaha yang masuk, ada usaha yang keluar, ada panas yang masuk. Nah, karena sistem ini, apabila kita mengambil inletnya kan ada di bawah, inletnya ada di sini. Nah, maka di sini ada ketinggian. Maka di sini energi potensial harus dipertimbangkan. Tapi di sini sistem tidak bergerak sehingga energi kinetiknya nanti bisa diabaikan. Gitu ya. Ini adalah rumusnya. Ini energi potensial, ini energi kinetik. Nah, selanjutnya yaitu tentang entalpi. Nah, entalpi, spesifik entalpi atau kita biasa kenal dengan simbol H, gitu ya. Itu rumusnya adalah integral Cp dt. Ini integral Cp dt. Di mana nilai Cp itu adalah specific heat atau panas spesifik ya, kapasitas panas gitu ya. Ini rumusnya macam-macam ya. Ada yang sudah diketahui nilai Cp-nya untuk pada suhu tertentu dan pada tekanan tertentu. Ada yang menggunakan rumus ABC yang ada di appendix E. Yang ada di appendix E gitu ya. Nanti diintegral A ditambah BT ditambah CT kuadrat. Itu diintegralkan ya. Bukan kalian masih ingat. Nah, ini juga apabila dia berubah fase. Yang di sini apabila sistem kita itu ada berubah fase. Jadi kalau misal dia dari liquid gitu ya, liquid kemudian ada pada sistem tersebut terjadi perubahan, dia berubah menjadi uap gitu ya, pada misal air gitu ya. Air pada 70 derajat Celcius kemudian dimasukkan sistem. Nah, di sistem suhunya 150, otomatis di sana air akan berubah fasenya. Nah, itu harus dipertimbangkan adalah panas latennya. HP, panas laten. Jadi harus ditambahkan panas laten. Tapi kalau pada satu fase, kalian bisa menggunakan langsung itu. Misal fase gas. Jadi cukup menggunakan ini saja. Kemudian di sebelah kiri. Gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Menghitung spesifik entalpi. Ya, di sini hitung spesifik entalpi etil alkohol pada 1 bar dan 200 derajat Celcius. Ya, kemudian datum temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa Cp liquid atau Cp etil alkohol pada kondisi liquid itu adalah pada 0 derajat Celcius adalah ini 24,65, sedangkan pada suhu 100 derajat Celcius itu suhunya Cp-nya adalah 37,96. Gitu ya. Nah, di sini diketahui karena suhu outputannya ada diminta 200 derajat Celcius, maka di sini etil alkohol ada perubahan fase. Ini Cp ketika etil alkohol, ini adalah rumus Cp ketika etil alkohol pada kondisi gas. Nah, di sini kan nanti entalpi ya, ada diketahui bahwa boiling point etil alkohol itu ada titik didihnya etil alkohol pada 1 bar itu adalah 78,4. Nah, ini panas laten evaporation-nya adalah ini. Ya, sehingga di sini kita harus mencari spesifik entalpi. Nanti rumusnya adalah
entalpi pada saat 0 sampai 78,4 derajat Celcius, kemudian ditambah panas laten, kemudian ditambah panas perubahan fase dan perubahan suhu pada fase gas. Jadi ada tiga nilai delta H. Nah, delta H perubahan suhu, CP spesifik entalpi pada perubahan suhu ketika fasenya cair, itu kalian nilai CP-nya bisa menggunakan ini. Bahwa A plus BT, di mana nilai A itu sama dengan nilai CP pada saat 0 derajat Celcius ditambah BT. BT itu ada rumusnya ya, yaitu CP pada saat 100 derajat Celcius ya, kemudian dikurangi dengan CP pada saat 0 derajat Celcius per 100, sehingga didapatkan nilai B-nya adalah ini. Sehingga selanjutnya nanti kalian akan menghitung panas, nah di sini nanti kalian akan menghitung, ini panas latennya kan sudah ada, kemudian nilai CP-nya ini kalian masukkan ya, bahwa delta H spesifik itu sama dengan integral A plus BT plus dikalikan massa molnya. Nah, di sini ada nih. Di sini sudah ada dimasukkan ke sini. Nah, ini adalah rumus pada saat dia fase liquid. Sedangkan ini rumus pada saat dia fase gas. Nah, ini suhunya 0 sampai 78, di sini 78 sampai 200. Jadi fasenya berbeda ya. Ini 0 sampai 78, ini 78 sampai 100. Ini ketika fase liquid, di sini fase liquid, di sini fase gas. Oke ya, didapatkan adalah nilai ini, tapi didapatkan entalpinya adalah 58,31. Ini bukan entalpi akhir ya, karena tadi harus ditambahkan dengan nilai vaporase, laten, panas latennya harus dimasukkan. Spesifik entalpinya ini didapatkan 38,46 ya. Nah, tadi 9,22 kilokalori, jangan lupa itu harus ditambahkan. Ini sudah termasuk penambahan panas latennya. Oke ya. Didapatkan nilainya ini. Didapatkan nilainya 58,3110. Nah, karena ini satuannya kilojoule per mol. Nah, sedangkan ini tadi panas latennya ada ini nih. Ini panas laten nih. Ya maaf ya, ini panas laten. Sorry. Jadi ini ada 3 nih. Nah, ini perubahan suhu pada fase cair, ini panas laten, sedangkan ini pada fase gas. Ya, sehingga didapatkan entalpi akhirnya adalah 58,31 kJ per mol. Nah, karena masih per mol, sedangkan spesifik entalpi itu harus per kilogram ini. Maka yang tadinya spesifik entalpinya pada satuan kilojoule per mol, maka dia dibagi BM-nya alkohol, yaitu etil alkohol, yaitu 46, sehingga nanti satuannya adalah kilojoule per kilogram. Didapatkan nilai akhir 1268 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan standar heat of formation atau panas pembentukan. Ini sudah sering kita pelajari ya, panas pembentukan. Nah, misal ada reaksi nih bahwa pembentukan NO dari amonia gitu ya. Nah, di sini ada bahwa panas pembentukannya atau entalpi pembentukan dari masing-masing mol senyawanya itu adalah ini. NH3, NO, kemudian H2O seperti ini. Nah, maka panas pembentukannya adalah delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Produk dikurangi dengan reaktan. Nah, ini jangan lupa, kalau misal dia dalam satuan di sini diketahui jumlah molnya, itu harus disesuaikan mol yang bereaksi berapa. Nah, karena di sini tadi tidak diketahui berapa mol yang bereaksi ya, maka kita bisa pakai konstanta reaksinya. Ini 4, 5, 4, 6 ini.
Tapi kalau ada molnya, dia harus pakai molnya, harus dikalikan dengan nilai molnya. Maka di sini 4 punyanya produk adalah 4 ini punyanya NO dikalikan delta HF-nya NO ya. Kemudian ini ditambah dengan punyanya H2O, ini punya H2O, dikurangi dengan punya NH3 ya, punya NH3 dan O2. Nah, untuk delta HFO2 itu sama dengan 0. Apapun yang dia atomik, itu pasti delta HF-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan delta HF reaksinya, delta H pembentukannya itu adalah 904 kJ per mol. Gini ya, standar entalpi pembentukan. Oke. Nah, ini adalah panas reaksi ya, panas reaksi apabila dia berubah apabila dia input reaktannya itu suhunya tertentu gitu ya. Kemudian yang keluar dia diminta pada suhu tertentu. Nah, di sini akan ada akumulasi delta H-nya, entalpinya yaitu delta H reaktan ditambah dengan delta H produk dikurangi dengan delta H reaksi. Nah, ini sebenarnya ini, kalau misal digambarkan, mungkin kalian masih ingat ya, ini ada di ATK 1 dulu ya, bahwa ini reaktan nih pada T tertentu, pada suhu tertentu. Maka dia, kalau dia suhunya itu tidak pada suhu reference atau 25 derajat Celcius, maka dia harus dibawa dulu ke delta H, ke suhu 27 derajat Celcius. Maka di sini ada namanya panas perubahan suhu. Di sini ada panas perubahan suhu ya, untuk kemudian bereaksi. Di sini bereaksi, selanjutnya di sini bereaksi ya. Ada panas reaksi di sini, kemudian di sini ada panas produk. Panas produk itu kan tadi kalau di sini produknya masih pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian diubah menjadi suhu yang diinginkan. Maka kalian bisa menghitung delta H totalnya. Ini. Maka delta H total itu adalah ini karena kenapa di sini nilainya minus gitu ya. Itu kondisi T2-nya itu tetap di sini. Jadi 25 dikurangi dengan kondisi awal. Tapi kalau misal dari suhu awal kalian itu T kalian bawa ke 25, nanti di sini bisa menjadi nilai plus juga. Jadi nilai total yang dicari di sini adalah ini, delta H reaksi. Jadi nanti ini delta H reaktan ditambah dengan delta H reaksi ditambah dengan delta H produk, itu adalah delta H total. Untuk apabila kasus sistemnya adalah ada reaksinya dan kemudian suhu inputan sama suhu outputannya berbeda. Oke. Selanjutnya ini contoh yang kedua, dia ada reaksinya ya di sini bahwa vinyl chloride atau VC itu didapat dengan proses pirolisis dikloroetan ya. Berarti reaktannya adalah DCE, kemudian produk yang diharapkan itu adalah vinyl chloride. Kemudian dia reaksinya adalah secara endotermik dengan produk rate-nya adalah 5.000 kg per hour dengan konversi flow rate to produce ya, jadi flow rate umpannya adalah 5.000 kg per hour ya, dengan konversinya adalah 55%. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini juga diketahui bahwa gross calorific value-nya adalah 33,5 megajoule per meter kubik. Berapa gas atau bahan bakar yang dibutuhkan, quantity of fuel gas requirement. Nah, oke. Maka yang harus kita ketahui adalah berapa masing-masing aliran dan juga panasnya berapa. Nah, step yang pertama, kalian ketahui di sini diketahui suhunya. Oh ya nih, pada gambar diketahui bahwa reaktan yang masuk itu suhunya adalah 20 derajat Celcius, sedangkan di reaktor sendiri itu suhunya adalah 500 derajat Celcius. Berapa suhu produknya? Jelas dia mengikuti suhu dari reaktor, yaitu 500 derajat Celcius. Di sini ada panas yang masuk. Nah, ini yang ditanyakan, berapa panas yang dibutuhkan. Kayak gitu. Kemudian, nah ini,
Karena reaktan kita tidak pada suhu 25 derajat Celcius, maka nanti kita harus menghitung delta H reaktannya dulu. Delta H reaktan. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung delta H reaktan. Ini adalah CP ini adalah CP di kloroetan ya. CP-nya di kloroetan diketahui karena pada kondisi dia liquid gitu ya, maka dia bisa langsung dikalikan bahwa molnya, ini molnya ya, tadi kan karena diketahui fluoridnya, ini molnya dikalikan CP ini delta T, sehingga didapatkan step 1 delta H reaktannya adalah minus 84,4 megajoule per hour. Nah, step yang kedua kita menghitung panas latennya. Panas laten, karena ada panas laten, di sana ada perubahan fase ya, yang tadinya dia berupa liquid pada fase liquid, kemudian dia kan berupa gas, di dalam reaktor berupa gas, maka di sana ada panas laten. Diketahui panas latennya adalah nih 4990,7 megajoule per hour. Nah, ini sebenarnya panas latennya, ini sudah dikalikan molnya. Ini panas ini adalah CP-nya, panas latennya, dan ini adalah molnya. Oke, step yang ketiga kita cari delta H reaksinya. Nah, di sini ketahui bahwa delta H reaksi untuk pembentukan C2H3Cl gitu ya, itu dari C2H4Cl2 itu adalah ini sekian. Nah, karena mol yang bereaksi tadi adalah 55% ya, 55% itu adalah nilainya akhirnya 80 dikalikan delta H pembentukannya, sehingga didapatkan angka. Oke ya. Selanjutnya step yang keempat adalah menghitung panas produk. Yang tadi pada reaksi kan 25 derajat Celcius, kemudian produk yang diinginkan adalah pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, karena tadi ada 3 produk ya, ini kalian bisa menggunakan CP-nya adalah A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3. Ini data ini ada di appendix E. Data ini apa di appendix E. Jadi nanti kalian bisa membukanya ya. Nah, didapatkan ya dari kemudian sudah dikalikan molnya, ini mol produknya, kemudian sudah dikalikan ini angka ini yang di atas itu ada angka yang ada di appendix E. Sedangkan yang di bawah ini sudah dikalikan dengan molnya, didapatkan ini. Nah, ini totalnya nih. Total dari pengkalian konstanta CP-nya dengan molnya, didapatkan angka ini yang bawah ini. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, yang selanjutnya akan kita integralkan, yaitu pada suhu 298 ya. Itu artinya 25 derajat Celcius sampai suhu yang diinginkan yaitu 500 derajat Celcius. Nah, didapatkan 7307 megajoule per hour. Nah, selanjutnya kita akan menghitung delta H totalnya. Balance-nya. Nah, ini ada delta H produk, kemudian ditambahkan dengan delta H yang masuk tadi feednya, ini yang bereaksi, panas laten dan juga panas reaksinya, sehingga didapatkan angka ini. Kemudian pada furnace gitu ya, apabila dia efisiensinya itu 70%, maka gas rate yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan gas rate requirement-nya itu adalah rumusnya H input atau panas yang masuk per calorific value kali efisiensinya. Jadi biasanya efisiensi dari furnace itu adalah 70%. Sehingga di sini diambil 70%. Didapatkan nilai akhir rate-nya adalah rate dari bahan bakar. Jadi rate yang dibutuhkan sebenarnya panas yang dibutuhkan adalah 768 meter kubik per hour. Gitu sih. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.